Bahasa cinta. Apa itu bahasa cinta? Bahasa cinta adalah wujud frasa ekspresi kelembutan jiwa, hasil dari kebaikan yang kuasa, membuka inti rahasia seluruh tatanan hukum, kausalitas, kehidupan. Universum adalah teks akbar, ketampakan konkret dari bahasa cinta, roh semesta. Bahasa cinta adalah Tuhan semesta alam, atau roh semesta itu sendiri. Wujud nyata dari roh semesta tampak dalam hidupnya setiap entitas kehidupan. Mulai dari yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Universum adalah bahasa cinta. Universum dan bahasa cinta adalah cinta. Cinta adalah roh semesta. Tanpa roh semesta, cinta kosong. Wujud cinta roh semesta adalah universum. Universum adalah hasil dari kebaikan cinta. Cinta adalah yang kuasa. Itulah mengapa semua objek disebut sebagai bahasa cinta. Objek-objek adalah produk cinta. Cinta buta pun disebut juga sebagai bahasa cinta. Ada dua tindakan roh semesta dalam mengekspresikan bahasa cinta, yaitu melalui firman dan perbuatan. Pencobaan adalah bagian dari ekspresi nyata bahasa cinta. Untuk mendapatkan hasil yang murni, memerlukan pencobaan. Pencobaan adalah teknik memprofesionalkan pikiran. Suatu upaya membanding-bandingkan, mencocok-cocokkan. Siklus kehidupan. Kehidupan yang terus berproses, lahir dan mati, menciptakan pencobaan. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan membutuhkan proses dan berada dalam lingkaran siklus. Mengapa? Alam semesta diciptakan secara konstanta atau tetap. Hal itu sesuai sifat energi yang tetap dari sejak adanya semula. Karena alam semesta ini tetap, maka dibuatlah siklus kehidupan. Lihatlah, segala sesuatu yang diciptakan hidup atau disebut makhluk hidup diciptakan dalam keterbatasan. Dalam keterbatasan penciptaan, diciptakan dalam bentuk struktur yang rapi atau diciptakan dalam keteraturan. Itulah mengapa yang kuasa disebut Maha Atur. Segala sesuatu yang diciptakan tidak diupayakan untuk tidak boleh terbentur. Ada elemen ciptaan yang diciptakan dapat tidak teratur dan terbentur. Dan itulah yang disebut dengan ciptaan turunan. Segala sesuatu yang diciptakan dapat dilahirkan kembali, dapat dibuat terbentur. Karena ada wadah yang sekalipun terbentur, wadah itu bisa lahir kembali dalam bentuk wujud yang lain. Roh tetap, tetapi hanya dalam bentuk wujud yang berbeda. Manusia diciptakan sebagai makhluk berakal budi dan dapat menguasai siklus kehidupan. Bukan berarti manusia bisa sombong, tetapi sifat penciptaan manusia dan seluruh makhluk hidup diciptakan dalam keterukuran. Manusia diciptakan hanyalah permainan kesenangan ilahi. Anda bisa perhatikan, manusia dapat hidup
Syarat pertamanya adalah udara. Permukaan bumi yang memiliki udara adalah tabungan oksigen bagi manusia dan makhluk bernafas lainnya. Sama seperti ikan yang bernapas dengan insang akan mati apabila tidak hidup di dalam air. Kendati ada binatang melata yang hidup di air dan di darat, ada yang lama berada di dua tempat berbeda. Dapat dilihat dengan jelas, segala yang diciptakan saling bergantungan satu sama lain. Kesaling bergantungan itulah yang disebut dengan cinta. Yang diciptakan, baik yang di dalam air maupun yang di darat, untuk saling melengkapi. Itulah yang disebut dengan wujud kategori bahasa cinta. Yang diciptakan di dalam air dan yang di darat untuk mewujudkan subjek bahasa cinta. Manusia adalah subjek bahasa cinta. Rantai makanan adalah bahasa cinta. Manusia juga adalah bagian dari rantai makanan. Itu adalah wujud konkret dari bahasa cinta. Bagaimana cara ilahi membahasakan bahasa cinta kepada manusia? Salah satu teknik yang dilakukan adalah dengan dibentuknya negara-negara dan peradaban. Negara-negara pun dibentuk dengan berbagai macam sistem kepemerintahan di dalamnya. Dalam kehidupan bersosial dan bernegara, menjalankan etika adalah wujud konkret dari bahasa cinta. Kebersamaan dan pertapaan adalah wujud dari bahasa cinta. Menepi sejenak adalah juga kategori kecil dari bahasa cinta. Ada banyak cara untuk mengekspresikan bahasa cinta, tergantung teks dan konteks. Perang juga adalah salah satu bagian dari wujud konkret dari cinta. Sama seperti terjadinya gempa bumi adalah bagian dari bahasa cinta. Terdapat bermacam-macam ekspresi bahasa cinta dalam kehidupan. Ekspresi-ekspresi itu sifatnya misteri. Sifat kemisterian itu pun disebut juga sebagai bahasa cinta. Sama seperti berpartai politik, menggelar aksi demonstrasi adalah ekspresi bahasa cinta. Di dalam bahasa cinta terkandung elemen penting, yaitu pencobaan untuk memperbaiki sistem bahasa cinta. Bahasa cinta adalah sistem, melekat pula sebagai elemen. Sama seperti peristiwa salib adalah wujud konkret dari ekspresi cinta. Kisah penyaliban di Bukit Kalvari hanya untuk mewujudkan rasa cinta. Seluruh proses peristiwa itu hanyalah untuk menunjukkan rasa cinta. Dan itu adalah semata-mata ekspresi bahasa cinta. Berbagai macam kreativitas adalah wujud bahasa cinta. Seluruh peraturan perundang-undangan adalah bahasa cinta. Semua struktur adalah bahasa cinta. Kelemahan dan seluruh bentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan adalah ekspresi bahasa cinta. Konflik, mencari solusi dan terciptanya perdamaian, sekalipun kedamaian itu sifatnya sporadis parsial, itu juga adalah ekspresi bahasa cinta. Jadi, bahasa cinta bukan hanya menyangkut kata-kata dan perbuatan baik, tapi juga menyangkut kata-kata dan perbuatan yang jahat karena melawan hukum. Itulah mengapa ada yang disebut dengan bahasa cinta pra menjadi atau
prasolutif absolut atau prakondisi hasil, dan bahasa cinta menjadi atau cinta solutif absolut. Bahasa cinta itu pada dasarnya berproses aktif. Hukum yang diundangkan adalah bahasa cinta. Pasal dan ayat undang-undang adalah bahasa cinta. Perlawanan terhadap undang-undang adalah juga disebut sebagai bahasa cinta. Itulah mengapa ada ungkapan begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah ekspresi contoh di mana bahasa cinta juga bisa dalam tindakan buta. Faktornya adalah ketidaktahuan, karena ketidaktahuan juga adalah bahasa cinta. Nah, diberilah pengampunan, memenjarakan narapidana karena rasa cinta negara untuk mewujudkan kedamaian. Semua tindakan negara memenjarakan orang yang melawan hukum disebut sebagai bahasa cinta. Hukum adalah penjaga bahasa cinta. Lalu, mengapa terjadi ketidaktahuan? Apa sebabnya? Apa karena tidak belajar, tidak membaca, tidak berdiskusi, atau bergabung dengan kelompok-kelompok orang-orang yang cerdas? Dapatkah Anda menjelaskannya agar lebih terang benderang? Pertanyaan itu tentu perlu dijawab. Tapi kapan? Nanti kita simak lagi pada kesempatan berikutnya. Jadi, ini adalah ulasan singkat apa itu bahasa cinta. Ruteng, Sabtu, 24 Juni 2023.